Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita di sini insyaallah ingin menjalankan amanah yang diamanahkan oleh Ustadz Haji Ahmad Rifai kepada kita semua, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya insyaallah ingin menyampaikan tentang pembahasan mengenai bersin dan menguap, yang kita ambil referensinya dari kitab Fathul Mu'in, kitabnya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, dan kita lihat juga di dalam I'anatul Talibin punya Syekh Abu Bakar At-Timyati Al-Bakri. Insyaallah, sebelum itu marilah kita hadiahkan Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, para tabi'in dan tabi'in tabi'in, kepada para ulama, para aulia, para guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita yang se-Islam dan seiman, semua teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama kita akan menyampaikan tentang orang yang ilmunya orang yang bersin dan adabnya atau kesunahan-kesunahannya. Jadi kalau di dalam kitab istilahnya orang yang bersin ini namanya atis. Ain alif ta sin, atis. Yang pertama adalah sunnah atau adabnya itu memelankan suara bersin semampunya. Yang kedua, meletakkan sesuatu pada wajahnya. Apakah? Jadi wa yusannu lil atis wat usai ala wajihi wa khafdu sautih ma amkanahu. Sunnah untuk orang yang bersin ini apa tadi? Yang pertama, memelankan suaranya semampunya. Jadi kan kita bersin itu bersuara ya, hacing gitu. Itu kalau bisa dipelankan semampunya. Kenapa? Karena Nabi SAW di dalam hadisnya beliau bersabda, Innallaha azza wa jalla yakrahu raf'a sauti bitasa'ubi wal atasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai orang yang mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya ketika menguap dan bersin. Jadi tidak disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam hadis yang lain, Musalamah mendengar Nabi SAW bersabda, At-tasa'ubur rafi'u wal 'atsyatu syadidatu minasyaiton. Jadi yang menguap dengan mengeraskan suara, menguap dengan mengeraskan suara, kemudian bersin dengan bersin yang berlebihan, kayak yang sudah terjadi ini kan, banyak orang tidak tahu itu dia bersin malah jadi kebanggaan, jadi seperti bahan tawaan untuk dikeras-keraskan, padahal itu semua minasyaiton, dari syaitonir rojim. Kayak misalnya hacing jangan aduh, itu kan
bersin yang berlebih-lebihan itu dari setan, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang bersin mengeraskan suara seperti itu. Maka adabnya itu ketika bersin dipelankan semampunya. Maka biasanya kalau orang bersin itu yang ngecret itu mengamalkan dengan hadis ini, dengan ilmu ini, adab ini, dia sampai ngecret demi untuk menahan tidak mengeraskan, sampai ceritjer ketika bersinnya, yaitu itu husnuzonnya, masya Allah, dia mengamalkan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang setelahnya meletakkan sesuatu di wajahnya ketika bersin atau apa, itu biasanya seperti itu, karena itu termasuk adab. Kemudian yang ketiga, membaca hamdalah, bisa dengan alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ketika bersin hacing alhamdulillah, tapi yang paling afdol itu alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang itu, tentang membaca alhamdulillah ala kulli hal setelah bersin. Man atasa tajasya faqal alhamdulillah ala kulli hal rafa'allahu anhu sab'ina da'an ahwanuhal judamu. Jadi siapa orangnya yang bersin kemudian dia membaca alhamdulillah ala kulli hal, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat daripada orang tersebut 70 penyakit. Yang paling ringannya adalah penyakit juzam. Penyakit juzam adalah penyakit yang sangat berbahaya, yang sudah sering kita dengar penyakitnya itu. 70 penyakit, tidak sedikit. Jadi ketika hacing alhamdulillah ala kulli hal, 70 penyakit Allah angkat. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu menjawab orang yang mentashmidnya. Mana? Wa ijabatu musyamitihi binahwi yahdikumullah wa yuslihu balakum aw yaghfirullahu lakum lil amri bihi. Kemudian setelahnya sunnah kepada orang yang bersin ini menjawab musyamid. Musyamid adalah orang yang menjawab orang yang bersin. Jadi ketika orang yang bersin membaca alhamdulillah, didengar oleh orang yang namanya musyamid ini, akhirnya musyamid membaca kepada orang yang bersin baca alhamdulillah tadi, yarhamukallah. Nah, ini namanya musyamid. Musyamid ini orang yang membaca yarhamukallah atau rahimakumullah, nanti bisa dua. Nanti kita bahas tentang musyamid ini. Jadi disunahkan lagi kepada orang yang bersin ketika mendengar musyamidnya baca yarhamukallah kepada orang yang bersin tadi, dia menjawab dengan apa? Dengan membaca yahdikumullah wa yuslihu balakum, atau bisa juga dengan yaghfirullahu lakum. Jadi ada pilihan-pilihannya. Kemudian sunnah setelahnya lagi adalah membaca hamdalah dengan suara yang keras. Kerasnya nih seapa? Sekira temennya dengar, sekira musyamid atau teman lawan bicaranya atau orang di sekitar mendengar alhamdulillahmu. Jadi yang sunnah dikeraskan itu alhamdulillahnya, bukan bersinnya. Itu udah menjadi salah kaprah. Kalau sekarang kan bersinnya yang nyaring, alhamdulillahnya pelan. Dalilnya apa, Jar? Oh, supaya nggak sombong. Kan nanti dikira apa, alhamdulillah gaya masya Allah banget nih, selalu alhamdulillah, padahal itu sunnahnya ketika bersinnya itu dipelankan, ditahan semampunya, alhamdulillah dikasih alhamdulillah. Nah, sekira kawannya dengar ini alhamdulillah yang dikeraskan ini, bahwanya itu untuk di luar sholat dan di luar ketika kita masghul, disibukkan dengan buang air. Ya, selain sholat, selain di luar sholat, dan selain ketika di dalam
hamam atau ketika buang air. Ketika buang air tapi nggak di hamam, bisa juga. Kayak yang ada nih di kolam, nah, kan itu buang air juga tapi tidak di hamam. Nah, ketika sholat bagaimana? Ketika sholat itu sunnahnya wa yusirru bihil musolli. Kalau orang yang sholat memelankan hamdalahnya, alhamdulillah, sekira dia dengar untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi ketika sholat, di dalam sholat maksudnya dia bersin, alhamdulillah. Alhamdulillahnya supaya didengar diri sendiri. Terus bagaimana kalau di dalam WC atau ketika buang air tadi, air besar atau air kecil, maka yahmadu fi nafsi. Dia berhamdalah di dalam hati. Di dalam hati, ijra'uhu ala qalbihi min ghairi ayatakalam bihi. Dia berapa tadi? Berhamdalah, alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah kulli hal di dalam hati. Bisa? Insyaallah bisa. Nah, ini adalah kesunahan adab-adab ketika orang yang bersin. Kemudian setelahnya adalah orang yang musyamid. Jadi tadi yang pertama atis, yang kedua ini adalah musyamid. Ilmunya musyamid. Musyamid orang yang mendoakan orang yang bersin, namanya musyamid, atau memuji. Yang pertama adalah membaca pada orang yang bersin yang sudah baligh. Jadi ada dua, dikembalikan kepada yang bersin tadi. Jadi yang bersin ini terbagi dua buahnya. Ada yang bersinnya ini orang yang baligh, ada yang bersinnya ini orang yang mumayyiz. Mumayyiz belum baligh, dia belum mimpi basah, belum umur 15 hijriah, atau belum sesuatu yang menyebabkan dia baligh, belum haid dan sebagainya. Tapi dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, sudah mumayyiz artinya, maka terbagi dua, ada yang baligh, ada yang mumayyiz. Kalau kita sebagai orang musyamid, kita mendengar alhamdulillahnya orang yang baligh. Jadi tolak ukur di dalam kesunahan ini, kesunahan musyamid untuk membaca ini kepada orang yang bersin, kalau orang yang bersinnya ini dia membaca alhamdulillah atau yang seumpamanya tadi, itu tolak ukur kesunahannya. Jadi hukumnya itu ada yang sunnah kifayah, ada yang sunnah ain. Kalau sunnah kifayah, kalau ketika orang bersin dia membaca hamdalah dan yang mendengar nih banyak orang, maka itu hukumnya sunnah kifayah. Kalau yang sunnah ain, ketika berduaan, ya kawan kita yang satunya bersin, kita dengar sendiri, maka itu sunnah ain, sunnah untuk kita sendiri, untuk menjadi musyamid tadi. Apa sunnahnya? Tolak ukurnya dulu. Tolak ukurnya itu mendengar hamdalahnya, bukan mendengar bersinnya. Jadi hamidallah, tasmid atis baligh hamidallah. Jadi menjawab bersinnya orang yang baligh yang memuji Allah. Tolak ukurnya yang memuji Allah. Jadi hukum kesunahan kifayah atau kesunahan aini untuk kita sebagai musyamid itu ketika orang yang bersin memuji Allah dan kita mendengarnya, maka kita disunahkan untuk membaca apa ketika untuk orang yang baligh? Yarhamukallah atau rahimakumullah. Jadi ada orang baligh hajing, alhamdulillah, kita dengar alhamdulillahnya, maka kita membaca kepadanya yarhamukallah atau rahimakumullah. Nah gitu. Terus kan tadi terbagi dua, yang satunya apa? Baligh sama mumayyiz.
yang mumayyiz ketika dia bersin, kemudian alhamdulillah kita mendengar alhamdulillahnya, maka kita disunahkan untuk membaca kepadanya aslahakallah atau ansya'akallah insya'an solihan, atau yang terakhir barakallah fiik. Jadi orang SD misalnya, SD kan dia udah mumayyiz tapi belum balik kira-kira nih. Jadi bisa juga mau ngamalkan ini, tanyai, ada orang bersin tapi masih kecil, kayak antara kecil sama balik, ragu-ragu nih, mungkin bisa ditanya, dia bersin kemudian alhamdulillah, tanya udah balik belum, Jar? Nah udah, berarti kalau udah yarhamukallah, kalau belum apa tadi bacaannya, aslahakallah atau ansya'akallah insya'an sholihan atau barakallah fik. Enak yang diingat apa? Barakallah fik, barakallah fik kan gitu enak. Aslahakallah enak juga diingat. Ya bebas lah, itu pilihan. Tapi jadi kesunahan ini ada batasannya banyak. Jadi di antara alhamdulillah sama musamid membaca yarhamukallah atau aslahakallah untuk mumayyiz itu tidak boleh lebih syaratnya daripada saktati tanafus, diamnya untuk bernafas. Jadi tidak boleh fauqa saktati tanafus. Jadi tidak boleh lebih daripada diamnya untuk mengambil nafas. Jadi mungkin kalau udah ditanya-tanya udah balik belum, itu mungkin sama berbincang-bincang baru baca yarhamukallah itu udah habis syaratnya. Jadi langsung aja ya, kira-kira ini masih SD, masih kecil, berarti pakai apa tadi yang masih mumayyiz tapi belum balik, aslahakallah atau barakallahu fiik. Masyaallah, mantap. Kemudian sunnah setelahnya adalah mengingatkan orang yang bersin yang tidak membaca hamdalah untuk membaca hamdalah. Nah ini kan ada hubungannya sama yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya tadi yang sunnahnya musamid untuk membaca yarhamukallah atau aslahakallah itu kalau dia membaca hamdalah. Tapi bagaimana kalau sekarang dia tidak membaca hamdalah, dia bersin tapi nggak membaca hamdalah, maka kita tidak disunahkan untuk yarhamukallah atau aslahakallah. Yang disunahkan untuk kita adalah mengingatkan orang tersebut untuk membaca hamdalah. Jadi dia bersin, diam aja nggak membaca hamdalah, suruh alhamdulillah, kita ingatkan. Nah setelah dia membaca alhamdulillah baru kita yarhamukallah. Terus yang terakhir, bagaimana kalau ragu-ragu dia membaca hamdalah atau tidak, atau yang baca hamdalah ini siapa, orang yang bersin atau bukan, ragu-ragu tentang itu, maka kita membaca apa? Bacaan kita tidak kayak yang dua tadi, tidak yarhamukallah, tidak aslahakallah tadi, tapi bacaan kita adalah yarhamullahu man hamidah, yarhamullahu man hamidah, semoga Allah merahmati orang yang memujinya. Jadi ya kalau dia membaca hamdalah rahimakumullah, ya kalau enggak ya enggak. Artinya maka jawabannya yarhamullahu man hamidah, seperti itu. Bisa dihafal, yarhamullahu man hamidah. Kemudian sunnah setelahnya untuk musamid, orang yang mendengar orang yang bersin atau hamdalahnya orang yang bersin, apa? Mendoakan kesembuhan, kesehatan dan keselamatan bagi orang yang bersin 3 kali atau lebih. Jadi kan orang bersin bermacam-macam, ada yang bersin sekali, ada yang bersin 2 kali, ada yang 3 kali, 4 kali, bahkan ada yang terus menerus. Jadi kita ada di sini bersin limited, cing berapa kali banyak bersinnya, itu masalah juga bagaimana. Maka
kalau bersinnya itu banyak ya. Jadi kalau bersinnya itu banyak, itu kita disunahkan untuk mendoakan syafaqallah, atau kalau perempuan syafaqillah, semoga Allah memberi kesembuhan. Doakan. Jadi di dalam hadis itu diperintahkan, dalam hadisnya banyak. Jadi tidak hanya kesimpulan oleh Syekh Zainuddin, ada di dalam i'anahnya itu disampaikan dalil-dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyushammithu jalisahu fa idza zada ala salasin fa huwa mazkum wa la yusammitu ba'da salasin." Jadi kalau orang lebih daripada 3 kali itu adalah penyakit, mazkum adalah penyakit. Maka kamu enggak usah mentasmid lagi, enggak usah yarhamukallah atau aslahakallah atau rahimahullahu man hamidah, tapi kamu mendoakan. Jadi di sini yang dianggap itu mazkum, dianggap itu penyakit, berapa kali bersinnya dilanjutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Imam Al-Adhkar Imam Nawawi ini itu udah masyhur ya, kata beliau, waqtalafal ulama'u fihi ay fil mazkum. Jadi para ulama ikhtilaf tentang mazkum ini, yang dianggap itu penyakit yang disunahkan untuk kita mendoakan, dan kita tidak disunahkan lagi untuk mentasmid. Berapa kali bersinnya? Qala Ibnul Arabi Al-Maliki kil yuqallahu fisaniyah innaka mazkum. Kalau kata Ibnul Arabi mazhab Maliki itu dikatakan di situ 2 kali itu yang mazkum. Jadi kalau bersinnya 2 kali itu udah dianggap mazkum. Waqila yuqalu lahu fisalisah, dan dikatakan di dalam yang bersin yang ketiga itu mazkumnya. Waqila fir rabi'ah, dan pendapat yang setelahnya adalah yang keempat. Dan sekarang kita mau pakai yang mana pendapatnya? Dilanjutkan oleh Imam Nawawi, kata beliau yang wal asahu annahu fi tsalisati, dan pendapat yang asah kata Imam Nawawi itu ketika bersinnya 3 kali itu yang dianggap mazkum. Oke, mantap. Jadi bersin hecing, alhamdulillah. Sekalinya bersin lagi yang ketiga. Jadi kalau yang kedua atau yang pertama tasmid yarhamukallah atau aslahakallah. Tapi kalau udah ketiga kali syafaqallah, syafaqillah. Seperti itu. Dan bebas doanya, mau doa apa, yang penting doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, doa selamat juga kan, bebas. Itu suruhan beliau untuk mendoakan keselamatan, kesehatan. Kemudian setelahnya lagi, Masya Allah lamanya. Lanjut. Yang setelahnya lagi adalah bertasmid dengan suara yang keras sekira orang yang bersin mendengarnya. Nah, jadi ini sautannya. Jadi tadi ketika bersin mengeraskan suara sekira temannya dengar, ini yang musamid dia disunahkan mengeraskan suara supaya yang bersin mendengar tasmitannya tadi. Alhamdulillah, yarhamukallah. Nah, setelah itu karena dia dengar yarhamukallah orang musamid ini, maka kan tadi disunahkan kepada orang yang bersin membaca yahdikumullah wa yuslihu balakum atau yaghfirukumullah. Masya Allah, ini no baju ya. Tembus ya. Nah seperti itu, jadi saling jawab-jawaban, dan itu dikeraskan sekira temannya dengar. Jangan mentang-mentang enggak mentang sok-sokan atau modelnya takut riak atau takut apa, jadi hamdalahnya dalam hati, alhamdulillah. Kayak apa gitu kan, bersihnya nyaring hamdalahnya, padahal tidak seperti itu. Hamdalahnya yang dinyaringkan, kemudian ketika bertasmid dinyaringkan juga yarhamukallah sekira atisnya mendengar, baru ketika dengar itu atisnya baca
yahdikumullahu yuslihu balakum. Jawab-jawaban, dan ini sunnah adabnya dan keutamaannya ada juga. Alhamdulillah. Terakhir kita untuk orang yang beruap, untuk orang yang menguap. Orang yang menguap ini adab atau sunnahnya kalau di istilah di kitab namanya mutasaibun. Orang yang menguap. Yang pertama, menahan penguapannya semampunya. Jadi menguapnya ini ditahan. Kayak hadis yang pertama tadi disampaikan, kalau menguap itu ditahan semampunya. Fa'idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Kalau menguap ditahan semampu kalian. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Fa inna ahadakum idza tasa'aba dhuhika minhu syaiton. Karena ketika bersin itu setan tertawa. Karena kan bersin ini dari setan. Betul. Mantap. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, menutup mulut dengan tangan kiri. Menutup mulut dengan tangan kiri ketika menguap. Tangan kiri tutup mulutnya. Jadi tahan udah bisa, ditahan, giginya dirapatkan, ditahan. Wah, atau enggak mampu juga sampai melongo, atau pas ditahan itu sunnah ditutupi mulutnya dengan tangan kiri. Kalau dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tasabahadukum falyumsik biyadi ala famihi fa inna syaitan yadkhul. Dan tangan ini tangan kiri, wa qawluhu biyadihil yusra, artinya tangan kiri diletakkan di mulut, itu sunnahnya. Kenapa? Karena setan nanti masuk, maka ditutup. Kemudian yang setelahnya, tidak mengeraskan suara penguapannya. Ya tadi hadisnya sudah disampaikan, kalau tasawuf ar-rafi, menguap dengan keras suara, itu sesungguhnya minas syaitan, dari setan, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang menguap dan bersin mengeraskan suaranya. Seperti itu. Ini adalah adab dan kesunahan-kesunahan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata atau tingkah laku dari saya, minta maaf. Mungkin sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.